Hai guys, balik lagi di channel KL. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik like, comment, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Oke guys, kali ini gue mau ceritain sinopsis drama Another Miss. Sebenarnya drama ini tuh udah dari lama banget, udah dari 2016. Tapi gue pengen ceritain ini semua sama kalian karena drama ini tuh ngebuat gue pengen nonton lagi dan gak pernah bosen nontonnya. Makanya gue pengen ceritain ini semua ke kalian, jalan ceritanya seperti apa gitu. Nah, kalau gitu langsung aja ya guys. Ini dia. Drama Another Miss O ini menceritakan tentang dua wanita yang memiliki nama yang sama, yaitu Oh Hae-young. Nah, Oh Hae-young yang satu itu ceritanya Oh Hae-young yang cantik banget, dia disukai semua orang deh pokoknya karena dia cantik gitu. Nah, yang satu itu Oh Hae-young yang biasa-biasa aja, nggak cantik-cantik amat, biasa-biasa aja. Nah, kemudian mereka juga sepertinya memang ditakdirkan untuk bertemu. Mereka sekolah di tempat yang sama, mereka temenan, kemudian mereka juga kerja di tempat yang sama sampai mereka memiliki satu laki-laki yang mereka sukain, dan itu laki yang sama, dan mereka juga memiliki kesamaan nasib, yaitu batal nikah. Si Oh Hyung yang cantik ini guys, karena dia tuh cantik, kemudian juga dia pinter, nah dia itu memiliki banyak teman dan juga banyak laki-laki yang suka sama dia. Sedangkan Oh Hyung yang satu lagi yang biasa-biasa aja, dia itu nggak banyak teman, dia cuma punya satu sahabat dari dulu, yang sahabatnya itu teman curhatnya, tempat dia bercerita, pokoknya cuma satu aja. Dan di tempat kerjanya pun dia biasa-biasa aja, nggak terlalu menonjol, bahkan dia sering banget dimarahin sama bosnya gitu. Oh, yang cantik itu, dia itu selalu jadi juara kelas di sekolahnya itu, dan dia memang pinter gitu. Nah, sedangkan Oh Hyung yang biasa-biasa aja, nilainya juga biasa-biasa aja, nggak bagus-bagus amat. Nah, Oh Hyung yang cantik ini juga, dia tuh punya orang tua yang selalu mempunyai ambisi anaknya harus jadi yang terbaik, nilainya harus terbaik, pokoknya di sekolah harus baik, di tempat kerja juga harus terbaik, pokoknya itu anak harus jadi yang terbaik gitu. Nah, sedangkan Oh Hyung yang biasa-biasa aja ini, dia itu memiliki orang tua yang sangat menyayangi dia sampai ya udah nilai bagaimanapun kamu, dia tetap yang terbaik buat orang tuanya gitu. Nah, pernah pada suatu hari mereka itu kan dibagi rapot nih guys. Terus Oh Hyung itu kan karena satu sekolah dan mereka itu satu kelas juga, akhirnya ketukerlah itu rapot mereka. Habis ketukar gitu, ternyata si Oh Hyung yang biasa-biasa aja itu udah ngasihin rapotnya ke orang tuanya. Orang tuanya udah ngeliat dong rapotnya kayak gimana. Akhirnya si Oh Hyung yang cantik datanglah ke rumah si Oh Hyung yang biasa-biasa aja itu. Dia datang dan dia minta rapotnya itu, karena rapotnya kan ketukar tuh. Tapi si Oh Hyung yang biasa-biasa aja nolak. Dia minta tolong, gimana kalau nanti aja, karena kan orang tua gue udah ngeliat rapot gue kayak gitu, masa biarin dulu lah, sebentar dulu gitu. Nah, akhirnya si Oh Hyung yang cantik itu pulang lah. Dia dimarahin abis-abisan karena nilai dia tuh turun banget kan. Akhirnya dia dimarahin sama orang tuanya dan juga diomel-omelin sama orang tuanya. Nah, si Oh Hyung yang cantik ini juga sayangnya banget guys, dia itu punya orang tua yang orang tuanya menurut gue nggak baik-baik banget ya. Karena orang tuanya itu udah kawin cerai dan juga mereka juga udah pisah. Dilanjut lagi guys, keduanya dari Oh Hyung ini, dua-duanya itu batal nikah. Nah, Oh Hyung yang cantik ini dia membatalkan pernikahannya di hari pernikahannya. Dia ninggalin calon suaminya di altar pernikahan. Kenapa guys? Karena orang tua dari atau ibu dari si cowoknya itu ternyata nggak suka sama dia, dan dia ngomong macem-macem lah di belakang si cowoknya itu, si calonnya itu. Akhirnya si Oh Hyung yang cantik memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya, untuk nggak menikah sama dia. Nah, dia kabur lah di hari pernikahannya itu. Nah, sedangkan si Oh Hyung yang biasa aja nih, dia itu batal menikah sehari sebelum pernikahannya. Jadi dia sehari sebelum pernikahannya diputusin sama pacarnya, karena si pacarnya itu ternyata sedang menerima kasus yang
membuat dia tuh jadi bangkrut. Sebenarnya di sini kan dia bangkrut ya, tapi yang bikin gua kesel itu kenapa dia mutusinnya cuma bilang kalau dia nggak suka cara makannya si Oh Hyeong itu. Jadi dia mutusin, tapi dia tuh bilang kalau dia tuh nggak suka cara makannya, makanya ya udah kita daripada kita menikah dan akhirnya gagal di pernikahannya gara-gara cara makannya itu, ya udah kita pisah aja. Tuh cowok kurang ajar banget ya, kenapa nggak bilang aja gitu ya kalau misalnya kita batal menikah karena gue tuh bangkrut gitu kan, apa susahnya ya daripada kayak gitu. Nah akhirnya si Oh Hyeong yang karena malu ya, karena besoknya hari pernikahan tapi dia diputusin gitu. Karena Oh Hyeong yang biasa-biasa aja ini malu, dia diputusin sehari sebelum pernikahannya kan, orang tuanya juga udah ngundang dan juga udah siap lah pokoknya tinggal menikah aja. Nah akhirnya dia bilang ke calonnya itu bahwa oke, kita batal nikah tapi dengan satu syarat, yaitu biarkan Oh Hyeong yang bilang ke orang tuanya dan ke semua orang bahwa Oh Hyeong yang membatalkan pernikahannya, padahal Oh Hyeong yang diputusin. Sakit banget ya guys ya. Selain itu, mereka juga memiliki kesamaan nasib, yaitu menyukai laki-laki yang sama. Nah, kan si Oh Hyeong yang biasa aja tadi kan dia juga batal nikah ya. Ketika itu dia tuh benar-benar frustasi dan dia galau banget. Oh, di rumah itu dia bertingkah lah pokoknya. Sampai orang tuanya itu malu gitu. Akhirnya orang tuanya berpikir ya udah diusir aja nih anak. Diusir lah si Oh Hyeong yang biasa-biasa itu. Nah, si Oh Hyeong yang biasa-biasa itu akhirnya mencari kontrakan, dan kontrakannya itu ternyata letaknya bersampingan dengan kontrakan dari laki-laki si calon pengantinnya dari Oh Hyeong yang biasa aja yang tadi batal nikah. Akhirnya mereka tinggal bersampingan lah, cuma disekat satu tembok aja dan satu pintu aja, jadi mereka bisa keluar masuk seenak mereka ke rumahnya mereka itu. Singkat cerita, Oh Hyeong yang biasa aja itu kan nggak tahu ya kalau ternyata di situ ada laki-laki yang tinggal, dan itu adalah calon suami si Oh Hyeong yang cantik. Nah, Oh Hyeong yang biasa-biasa itu tinggal ya biasa-biasa aja, dia beres-beres rumah, terus kemudian pokoknya ngerapihin kamar dan segala macam. Nah, si cowok itu akhirnya tahulah kalau dia tinggal di situ. Karena si cowok itu tahu bahwa namanya Oh Hyeong, akhirnya si cowok itu nggak nyaman dong tinggal sama orang yang namanya sama persis dengan orang yang pernah meninggalkan dia di altar pernikahan. Mereka berantem lah, berantem terus, mereka setiap hari kerjaannya berantem mulu, sampai akhirnya si cowok itu mau nyuruh si Oh Hyeong yang biasa itu untuk pindah, kalau enggak ya udah dibayarin aja uang sewanya tapi pindah dari situ. Nah, mereka berantem di situ, tapi karena kasihan ngelihat Oh Hyeong yang biasa-biasa ini tuh biasa yang selalu sedih, terus juga dia selalu murung dan dia juga selalu curhat sama si cowok itu, akhirnya si cowok itu kasihan lah sama dia, dan lama-kelamaan timbullah perasaan mereka saling suka. Nah, si Oh Hyeong yang cantik ini ketika dia batal nikah itu dia pindah ke suatu tempat di mana orang lain gak bisa menemukannya. Dia pindah dan juga ya udah orang lain gak ada satupun dan gak ada kontak yang bisa menghubungi dia. Kemudian si cowoknya menjalani hidup seperti biasa lah, tapi dia memang lebih murung dan juga lebih galak dari biasanya. Nah, kemudian setelah si Oh Hyeong yang biasa aja dan juga si cowok itu udah saling suka, si Oh Hyeong yang cantik itu datanglah kembali ke tempat mereka itu. Dia datang dan juga bekerja di tempat yang sama dengan Oh Hyeong yang biasa aja. Nah, disinilah ketahuan bahwa Oh Hyeong yang biasa aja itu berpacaran dengan si calon dari Oh Hyeong yang cantik itu. Nah, Oh Hyeong yang cantik ini berpikir bahwa emang kamu gak bisa ya ngelupain saya sampai mencari yang namanya sama persis, padahal si cowok itu ya suka sama si Oh Hyeong yang biasa aja itu karena memang suka, bukan karena namanya sama seperti si calonnya yang pernah meninggalkan dia di altar pernikahan itu. Nah, di akhir ceritanya itu akhirnya si cowoknya itu, si calon yang Oh Hyeong yang cantik itu ternyata lebih memilih si Oh Hyeong yang biasa aja, dan mereka akhirnya menikah dan juga hidup bahagia selamanya. Nah, kemudian si Oh Hyeong yang cantik ini juga akhirnya bisa menerima bahwa mereka memang pasangan yang pantas, dan juga Oh Hyeong yang cantik bukanlah perempuan yang pantas untuk dia. Oke guys, sampai sini dulu vlog gua hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, kalian klik like, comment, dan juga share video ini ke seluruh sosial media kalian. Dan kalau kalian mau gua
review drama ini per episode, silahkan komen di bawah ini. Dan juga yang pernah nonton juga boleh komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini biar gue semakin semangat bikin video-video terus buat kalian. Oke, sampai di sini dulu vlog gue. See you next vlog. Annyeong.